Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dhayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, dalam surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat 18 Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka melaksanakan apa yang Allah perintah di dalam masjid tersebut. Memakmurkan masjid Allah yang paling utama adalah dengan cara melaksanakan salat fardu berjamaah di dalamnya. Karena fungsi utama dari masjid memang untuk pelaksanaan salat berjamaah. Masjid maksudnya adalah bangunan yang didirikan untuk salat fardu berjamaah. Segala bangunan yang difungsikan untuk itu berhak disebut sebagai masjid sekalipun tidak ada pelaksanaan salat Jumat. Tapi tujuan pendirian bangunan itu memang untuk salat fardu 5 kali sehari semalam yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun masjid-masjid di negeri kita itu jarang yang penuh. Yang kebanyakan adalah sepi, tidak ada peminatnya atau mereka kurang tertarik untuk datang ke masjid. Kalaupun ke masjid, ya memang karena ada tujuan lain, bukan hanya untuk beribadah, tetapi ada keperluan yang lain. Ibadah itu kadang sampingan saja, bahkan sudah ke masjid pun dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal salat adalah ibadah paling tinggi di sisi Allah, tidak ada yang lebih tinggi daripada ibadah salat. Dia merupakan tiang agama kita dan agama itu adalah tiang dari kehidupan manusia. Seandainya manusia tidak punya agama, hidupnya tidak ada keyakinan kepada Allah, maka apa bedanya dengan makhluk Allah yang lainnya yang tidak tahu menahu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kita termasuk negeri yang dikenal dengan pengamalan agama yang sangat tinggi. Nah, dikatakan orang-orang kita ini orang-orang Islam yang taat. Nah, namun sayangnya ketaatan itu tidak nampak di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau dibandingkan negeri lain, ya kita masih mendingan. Nah, tetapi kalau ingin mencontoh itu bukan kepada yang kalah atau yang di bawah kita, tapi kita harusnya mencontoh kepada yang lebih sempurna, yang lebih baik, mambiak tuah kanan manang. Mereka lebih hebat dan lebih sempurna pengamalan agamanya dibanding kita, maka hendaknya orang-orang seperti itulah yang akan kita contoh. Ada hasil yang dikeluarkan oleh Indonesia Muslim Report tahun 2019. Mereka melakukan survei kepada orang-orang di Indonesia yang beragama Islam. Mereka memberikan pertanyaan semacam kuis. Biasanya kalau survei itu 2.000 sampai 4.000. Kemudian nanti hasilnya dilaporkan. Nah, survei ini termasuk ilmiah, bisa dipertanggungjawabkan, ilmu yang memperkirakan berapa kira-kira angka-angka yang mereka ingin cari dan ingin ketahui. Nah, mereka bertanya tentang apakah umat Islam di Indonesia itu melaksanakan salat, atau mereka Islam tapi tidak melaksanakan salat, atau ada salatnya yang bolong-bolong, atau bagaimana. Nah, ternyata hasil yang mereka dapatkan adalah umat Islam yang sudah menunaikan salat 5 waktu dan selalu melaksanakannya dengan berjamaah di masjid hanya 2%. Artinya dari 10 orang, maka 2% saja atau 2 orang saja yang rutin melaksanakan salat berjamaah
di masjid. Salatnya rutin, tidak bolong-bolong, kemudian pelaksanaannya selalu di masjid dengan berjamaah. Hanya 2%. Sementara kaum muslimin di Indonesia itu jumlahnya lebih kurang 85%. Nah, jadi 85% sekian puluh juta orang, 2%-nya itu di masjid secara berjamaah rutin setiap harinya. Kemudian yang salat 5 waktu sering berjamaah, kadang-kadang tidak berjamaah, tetapi sering berjamaah baru 7,7%. Nah, mungkin yang salat berjamaahnya ketika dia berdagang di pasar saja, zuhur asar ke masjid berjamaah. Nanti maghrib isya subuhnya tidak lagi ke masjid berjamaah. Atau dia ke kantor dan di kantornya ada musalla, ada masjid, maka dia berjamaah ketika dia berada di kantor. Tapi kalau sudah di rumah, dia tidak berjamaah lagi. Atau di rumah, dia berjamaah sepulang dia bekerja, maghrib dan isya, selebihnya dia tidak berjamaah. Nah, yang seperti itu 7,7%. Kemudian yang salat 5 waktu kadang-kadang berjamaah. Ya, ini seimbang, kadang-kadang berjamaah, kadang-kadang tidak berjamaah. Yang lebih sering berjamaah 7,7%. Yang kadang-kadang seimbang tidak berjamaahnya dengan berjamaahnya itu 22 atau 29,2%. Nah, oleh karena itu kita termasuk yang mungkin sering berjamaah dan kadang-kadang tidak berjamaah, atau kadang-kadang berjamaah, kadang-kadang tidak berjamaah. Nah, kemudian umat Islam yang sering salat 5 waktu. Ini sering salat 5 waktu, berarti ada yang tinggal. Nah, lebih sering dia salat dibanding tidak salat, yaitu 33,8%. Dan yang kadang-kadang salat 5 waktu itu 26,8%, dan yang tidak salat sama sekali 0,4%. Nah, itulah hasil yang mereka dapatkan ketika mereka menanyakan kepada umat Islam di Indonesia, apakah Anda salat atau tidak? Ternyata secara keseluruhan 38,9% yang melaksanakan salat dari 85% kaum muslimin yang ada di Indonesia. Artinya dari 10 orang, 4 orang yang melaksanakan salat. Kemudian yang 6 lagi mereka tidak melaksanakan salat. Dari yang 4 itu, ada yang rutin berjamaah ke masjid, ada yang kadang-kadang ke masjid, ada yang lebih sering salat, ada yang kadang-kadang salat, kadang-kadang tidak. 0,4%-nya tidak salat sama sekali. Nah, tentu hasil ini cukup mengejutkan karena kaum muslimin di Indonesia dahulunya adalah penduduk negara yang paling banyak muslimnya adalah Indonesia. Walaupun sekarang sudah menjadi nomor 2 karena dikalahkan oleh negara Pakistan. Nah, namun setidaknya dengan adanya angka 80 sampai 85% kaum muslimin yang ada di Indonesia, tentu angka-angka tersebut sangat jauh dari yang kita harapkan, dan itu masuk akal. Kalau kita melihat kenyataan masjid-masjid yang ada di negeri kita, dari ribuan masyarakat yang ada di sekitarnya, isinya cuma puluhan saja. Nah, di angka persen-persen yang disampaikan itu membuktikan apa yang ada di lapangan. Nah, oleh karena itu kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, kalau seandainya salat itu saja kita tidak peduli bagaimana cara melaksanakannya secara sempurna, sementara salat itu adalah ibadah yang pertama kali dihisab di hari akhirat kelak sebelum amalan-amalan yang lainnya, maka tentu itu membuktikan kalau sebenarnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah sebesar apa yang kita katakan. Kita mengharapkan iman kita kuat, tetapi pembuktiannya di dalam amalan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jujurlah dengan keinginan, kalau memang ingin mendapatkan keimanan yang kuat, laksanakan apa yang Allah perintahkan, karena iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan amal saleh, berkurang dengan melakukan kemaksiatan. Nah, seandainya kita boleh melihat saja apa yang akan kita terima di hari akhirat kelak. Sudah sering diceritakan dalam ayat dan dalam hadis, orang-orang yang tidak memaksimalkan kehidupan dunianya untuk beribadah kepada Allah, untuk menyiapkan bekal mereka dalam kehidupan akhirat, mereka semuanya akan menyesal. Namun Allah simpan rahasiakan itu sampai waktunya datang. Allah ingin menguji apakah kita betul-betul beriman kepadanya.
sehingga kita juga beriman kepada apa yang diturunkannya, yaitu Al-Quran, dan kita beriman juga dengan apa yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, yaitu tentang hari kiamat, tentang kehidupan sesudah kehidupan dunia yang merupakan kehidupan yang sebenarnya. Dan salat merupakan salah satu ibadah terbesar untuk menyiapkan bekal dalam kehidupan akhirat tersebut yang merupakan kehidupan yang sebenarnya. Mudah-mudahan kita termasuk yang 2% tersebut yang senantiasa melaksanakan salat, ya, kemudian melaksanakannya dengan cara yang terbaik, yaitu dengan berjamaah. Ibadahnya ibadah paling tinggi, kemudian dilakukan di masjid, tempat yang paling mulia. Khairul biqa'i fil ardi masajiduha, sebaik-baik tempat di muka bumi adalah masjid-masjid, dan dilakukan dengan cara yang paling sempurna, yaitu berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jamaah afdal min salatil fazi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih utama dibanding salat sendirian 27 derajat. Artinya 27 sunnah kita dapatkan yang masing-masingnya punya pahala kebaikan tersendiri dan masing-masingnya punya dalil yang mendorong kita untuk melakukannya. Secara umum, satu kebaikan Allah balas 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, sampai ada yang tidak terhingga. Itulah hasil yang disampaikan oleh pensurvei Indonesia Muslim Report dari Afara Research. Mereka menyampaikan secara rimis pada tahun 2019. Mudah-mudahan angka yang mereka sebutkan untuk zaman kita sekarang 6 tahun sesudahnya atau 5 tahun sesudahnya meningkat, bukannya berkurang. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.